kisah Sayyidah Maryam, dan langsung baik kita bersua bersama narasumber kita ada Ustadz Muhammad Setiawan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, Ustadz, di sore hari ini kita mengangkat kembali ya kisah-kisah Islami, religi, dan kali ini tentang kisah Sayyidah Maryam. Iya, benar Pak Dola. Silakan Ustadz untuk memberikan kajian pada pagi dari sore hari ini. Iya, baik Pak Dola. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yaumin hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah di hari ini, hari Jumat yang menjadi Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, tanggal 28 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 28 Maret 2025 Miladiah. Artinya kita sudah masuk di hari ke-28. Kalau bulan Ramadan tahun ini 29 hari, artinya besok terakhir kita puasa bulan suci Ramadan. Tapi kalau Ramadan tahun ini 30 hari, artinya lusa terakhir kita puasa di bulan suci Ramadan. Artinya cuma 1 atau 2 hari lagi, tidak sampai 3 hari lagi. Kita sudah benar-benar di penghujung Ramadan tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita hari ini tetap secara istiqomah menyaksikan program acara yang diadakan oleh RRI Pro 4 ini, yang di framing dengan acara program dialog hikmah Ramadan. Dari awal tanggal 1 Ramadan tadi sampai akhir KG besok atau lusa, yang kita mengangkat berbagai tema mulai dari akidah, tauhid, tasawuf, filsafat sampai ke sejarah. Yang pada hari ini kita mengangkat tema terkait salah satu fragmen sejarah peradaban Islam, yakni kisah Sayyidah Maryam. Para jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita curahkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan umat beliau. Dan semoga dengan kita senantiasa selawat kepada beliau, KG di hari kiamat atau yaumul mahsyar, Allah Ta'ala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan atau akan ngenjuk kepada kita syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar, yakni syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping syafaat yang lain, barokah daripada kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dengan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita perbanyak bersolawat ini. Para pejamaah, para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana berada, baik yang menyaksikan melalui kanal YouTube dan media sosial lainnya, yang menyaksikan melalui RRI digital maupun yang menyaksikan melalui radio manual. Petang hari ini kita
mengangkat salah satu tema yang ada kaitannya dengan cerita kita kemarin, baik itu pada subtema beriman kepada Nabi dan Rasul dan sejarah peradaban Islam. Oke, kita mengangkat tema hari ini tentang kisah Sayyidah Maryam. Dalam sejarah peradaban Islam, kita flashback, kilas balik lagi ke belakang. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah kita kupas, tapi hari ini kita flashback lagi biar nyambung. Sejarah peradaban Islam itu terdiri atau terbagi ke dalam beberapa periodisasi. Periodisasi pertama namanya periodisasi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Periodisasi kedua yaitu periodisasi dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu periodisasi yang ketiga yakni periodisasi masa Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Periodisasi keempat yakni masa kekhalifahan Kesultanan Islam, yakni masanya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Lalu yang kelima, periodisasi peradaban Islam modern, yakni periodisasi kita ini. Masa terbaik, kata Nabi, dalam sejarah umat manusia itu ada 3. Masaku, Nabi, artinya masa Nabi, masa sahabatku, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa setelahnya, masa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, inilah masa terbaik, kata Nabi. Islam jaya, Islam berkembang, dan Islam meluas. Kita sudah habis di masa itu satu tahun yang lalu, 1924, Turki Utsmani terakhir runtuh. Dan kita berada di masa yang terakhir, ini masa modern atau masa akhir zaman. Nah, yang akan kita bahas hari ini yakni masa awal sebelum diutusnya baginda Nabi SAW, yakni masa pra baginda Nabi SAW, artinya masa kenabian sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kita flashback lagi ke tema sebelumnya, yakni tema tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita kilas balik lagi hari ini tentang klasifikasi Nabi dan Rasul. Ada 6 klasifikasi Nabi dan Rasul. Pertama yakni Nabi dan Rasul yang secara tekstual disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu yang 25 yang kita ketahui itu dari Adam sampai Isa. Yang kedua, Nabi dan Rasul yang secara kontekstual disebut dalam Al-Quran tanpa menyebut namanya. Nah, kisahnya disebut tapi namanya tidak disebut. Itulah yang pernah kita ceritakan beberapa hari yang lalu, kisah Nabi Uzair, Nabi Syamuel, dan Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga, yakni Nabi dan Rasul yang tidak diceritakan dalam Al-Quran baik secara teks maupun secara konteks, tapi diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa contohnya ini? Contohnya Nabi Syam'un Al-Ghazi dan Nabi Syith alaihissalam. Syam'un Al-Ghazi kita ceritakan kemarin, tapi yang Syith belum ada karena temanya belum ada waktunya untuk menceritakannya. Lalu yang keempat yakni Nabi dan Rasul yang masih ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dan perdebatan di kalangan para ulama, apakah ini Nabi dan Rasul atau hanya orang-orang soleh. Seperti siapa? Seperti Dzulqarnain, seperti Habib An-Najjar, seperti Luqmanul Hakim dan Imran. Nah, lalu selanjutnya yang kelima ada Nabi dan Rasul yang diceritakan oleh kitab suci sebelum Al-Quranul Karim, artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Siapa itu? Contohnya Nabi Asy'ia, Nabi Armia, Nabi Daniel. Kemarin ada beberapa kita ceritakan. Nah, lalu yang terakhir ada tokoh-tokoh agama lain yang bisa jadi beliau itu para Nabi dan Rasul, tapi ajaran setelahnya ada revisi dari umatnya, ada perubahan oleh umatnya dewek. Itulah contohnya di Persia ada agama Majusi, nama pemukanya Zarathustra. Di Cina ada Konghucu, nama pemukanya Kongzi. Di India ada Hindu dan Buddha, nama pemukanya Krishna dan Siddhartha Gautama. Kata para ulama bisa jadi ini para Nabi dan Rasul, tapi setelahnya ajarnya ada perubahan. Oke, baik jamaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Nabi dan Rasul ini ada
beberapa tokoh yang terjadi perbedaan dan perdebatan pendapat di kalangan para ulama mengenai apakah ini nabi dan rasul atau hanya orang soleh dan soleha. Nabi Khidir sendiri ada yang berpendapat mengatakan itu nabi dan rasul, ada yang mengatakan itu bukan, beliau itu hanya seorang waliullah, orang soleh yang disebut oleh Allah. Kemarin pernah kita ceritakan. Lalu Zulkarnain, ada yang mengatakan Zulkarnain ini mau menjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan Zulkarnain ini nabi dan rasul, ada yang ngomong bukan, hanya seorang raja yang soleh. Lalu Luqmanul Hakim, ada yang mengatakan nabi dan rasul, ada yang mengatakan juga bukan, Luqmanul Hakim ini seorang budak tukang kayu yang dia punya kalam hikmah nasihati anaknya. Maka jadi nama surat dalam Al-Quran surah Luqman. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat apakah nabi dan rasul atau bukan. Nah, lalu ada terjadi perbedaan pendapat juga mengenai Imran. Ada suratnya namanya Ali Imran, keluarga Imran. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan nabi dan rasul. Apakah Imran ini nabi dan rasul atau hanya orang soleh? Nah, lalu yang terakhir yang terjadi perdebatan di kalangan para ulama apakah nabi dan rasul atau bukan, itu yang akan kita ceritakan hari ini, yakni Maryam binti Imran, anaknya Imran tadi. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kupas sedikit sebelum kita cerita soal Maryam. Bahwasanya rasul yang punya umat, yang punya risalah, itu seluruh ulama dari madhab dan golongan manapun, dari masa dan tempat manapun sepakat bahwasanya seluruhnya laki-laki alias lanang. Kalau untuk nabi, kita bicara rasul tadi. Kalau untuk nabi, para ulama ada dua pendapat atau dua pemikiran atau dua kubu. Yang pertama mengatakan nabi sama seperti rasul, seluruhnya wajib lanang. Nabi kan dia punya wahyu untuk dirinya dewek, tidak untuk umatnya. Nah, tapi yang kedua, ada yang berpendapat, walaupun pendapat ini sangat lemah, mengatakan bahwasanya nabi itu bisa bae betino, bisa bae perempuan. Karena dia tidak menyebarkan risalah untuk umat, dia untuk dirinya dewek. Maki dewek yang melembang kira-kira. Nah, jadi Ibnu Hajar menukil dari pendapatnya Al-Asy'ari, jamaah ini dimuliakan Allah, berpendapat bahwasanya nabi itu ada yang dari golongan betina, dan mereka itu ada 6 wong. Pertama Sayyidah Hawa, istrinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang tua. Lalu Yukhabat, ibu kandungnya Nabi Musa yang nganyut ke Nabi Musa tanah. Lalu selanjutnya Hajar, yakni istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang muda. Lalu Asiyah, istrinya Fir'aun laknatullah alaih tapi Asiyah beriman. Dan yang terakhir Maryam, putrinya Imran, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, kata Ibnu Hajar, nukilan dari Al-Asy'ari tadi mengatakan bahwasanya batasan beliau, bahwasanya kriteria seorang nabi tanpa rasul itu adalah wong yang didatangi malaikat oleh Allah dengan membawa hukum, perintah, larangan atau maklumat, maka dia nabi. Nah, jadi Sayyidah Hawa itu pernah bertemu malaikat baik di surga maupun di bumi. Sayyidah Sarah itu juga pernah ditemui malaikat ketika beliau dikabar ke malaikat Jibril akan punya anak namanya Ishak. Dan beliau tahu waktu itu cerita, makanya namanya Ishak. Ishak itu tahu artinya. Lalu Yukhabat, ibunda Nabi Musa, yang ngongkon Nabi Musa, nganyut ke Nabi Musa masuk dalam kotak di sungai Nil itu malaikat. Karena uji malaikat, seluruh bayi dibunuh oleh Fir'aun. Nah, daripada ini, karena ini calon Nabi dan Rasul, maka jangan sampai dibunuh, dikanyutkan ke sungai Nil. Dan Allah punya kriteria terbaik tentang Nabi Musa. Nah, yang ngongkon ibunya Yukhabat, ibu kandung Nabi Musa tuh, Yukhabat namanya. Nah, yang ngongkon dia menganyut ke Nabi Musa itu bukan dia basing kanyut ke baik. Laju jadi ibu yang tidak bertanggung jawab, beda udah. Nah, yang ngongkon nganyut itu malaikat. Jadi Allah punya kriteria terbaik sendiri. Lalu Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang menjadi ritual ibadah haji, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah mencari air itu juga malaikat. Jadi kisah beliau Nabi Ismail itu memang dibimbing oleh malaikatnya Allah. Lalu Asiyah, istri Fir'aun laknatullah alaih, beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, Sayyidah Asiyah ini juga sering bertemu malaikat, sehingga beliau itu tahu batasan untuk komunikasi dan untuk bergaul dengan Fir'aun, walaupun itu lakinya dewek. Jadi dikisahkan Fir'aun itu tidak pernah nidoi Asiyah, maka Asiyah itu masih perawan dan
tidak pernah digauli secara intim, secara biologis oleh Firaun. Karena malaikat menyuruh Asia itu untuk menghindar sedemikian rupa. Malaikat itu membimbing Asia. Nah, sehingga yang ditiduk oleh Firaun tiap malam itu ialah syaitan yang menjelma menjadi seperti Asia. Nah, lalu yang terakhir yakni Maryam. Maryam ini pernah bertemu malaikat, baik itu ketika beliau masih sebelum melahirkan dan mengandung Nabi Isa pun setelah melahirkan dan mengandung Nabi Isa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nak diangkat cik? Laju Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cek. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nak nanya Pak Ustaz. Sering kita dengar Pak Ustaz, orang galak nyebut la ilah. Yang galak terkejut itu Pak Ustaz. Iya. Nah dia nyebut la ilah baik Pak Ustaz. Nah boleh tak kita tambahkan ha illallah tanpa pengetahuan dia Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Ya. Oh iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caknya Pak Sobari tadi. Iya. Pak Sobari. Ya. Jadi pertanyaan dari Pak Sobari tadi, cek tadi bahwasanya kalau orang galak terkejut menyebut la ilaha, nah maka itu hukumnya haram jamaah ini muliakan Allah. Ngapa? Karena artinya tiada Tuhan, tidak kata Tuhan. Nah, kalau kita menyebutnya itu yang baik dan benar itu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Atau misalnya kalau kita refleks biasa kan jangan nyebut la ilaha tapi nyebut Allah bela. Tur Allah. Nah, cek itu be. Kalau di Palembang itu macam-macam deh. Iya. Ada yakwa. Iya, nah itu kata aku juga yakwa tuh. Salam. Nah, kalau ya salam ketik masalahnya. Iya, ya ada ya cacam. Nah, kalau ya cacam itu tidak ketik makna Iya. Kalau ya salam dengan ya saman ada makna itu. Ya. Nah. Iya. Kalau ya salam artinya dia memuji Asmaul Husna yang Maha Penyelamat. Kalau dia ya saman dia menyebut nama wali besar yang ngarang artip saman, Syekh Saman Al-Madani, dan itu menjadi kebiasaan orang Palembang. Orang Palembang ngamal artip saman. Jadi kalau dihimbau jangan sampai dipotong ya, dipotong. Yo, jadi jangan sampai dia terpotong Jadi jangan la ilah itu kan artinya tiada Tuhan, dan itu bisa membuat kekufuran secara tidak langsung. Oke. Secara tersirat Nah, memang tidak tersurat. Nah, mana kalau di Sauti tadi kata Bapak tadi? Nah, kalau di Sauti kita nyautinya untuk ngingatkan tidak ada masalah, bagus. Tapi jangan ha illallah karena itu ini juga illallah tambahi. Jadi dia nyebut la ilahnya, illallahnya. Karena ha itu kan masih satu huruf dengan ilaha kalimat itu kan. Dia itu kalimatnya itu ada 4. La ilaha illa Allah. Nah, 4 Kalau disebut la ilah itu ada Tuhan. Nah, kita jangan ha illallah artinya ha selain Allah. Nah, salah juga kalimatnya kaki. Seolah-olah huruf ha itu jadi Tuhan selain Allah kan. Nah, jadi Tuhan bahaya. Jadi illallah tambahin. Jadi kalau misalnya dia la ilahnya, kita ingat ke kita tuh kan, ingat ke dia dan nguat ke kita. Illallah tiada Tuhan selain Allah. Jadi tugas kita juga bahwasanya jangan galak nyebut itu karena itu rusak kalimat, kan merusak tauhid itu. Tiada Tuhan artinya. Nah, saran kami, spontan. Saran kami kalau kami pribadi ini bukan kita sombong bukan, tapi cerita baca. Kalau kami pribadi baik sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk begitu datang, kita kan refleks, Kalau sesuatu yang buruk kan harusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena kita tuh kadang mulut ini kan clue, namanya barang refleks. Saraf motorik itu tuh langsung. Nah, panjang gino kan. Yang ini musibah buruk Yang baik juga nak ngucap alhamdulillah rabbil alamin kadang panjang gino kita atau sesuatu yang kita mengejutkan Nah, refleks itu susah. Maka Allah bela. Jadi begitu cek saya laju Allah nah, tak ada masalah. Cek kau dapat undian ini Allah. Cek tadi ada suara berentum Allah. Nah, cek itu Jadi jangan la ilah tuh kalau tidak baca panjang la ilah Allah bela. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya. Iya. Lah terjawab tadi pertanyaan tadi Lah jelas kurasa Nah, maka jamaah ini muliakan ya Allah Ta'ala. Jadi Nabi yang betina ini disanggah oleh para ulama, dan itu mayoritas dominan para ulama menyanggah bahwasanya Nabi itu sama baik cak Rasul lanang galo dak kata yang betina. Nah, dan Imam Hasan Al-Basri adalah ulama atau tabi'in muridnya sahabat Nabi yang paling menentang bahwasanya dak katik Nabi di kalangan betina. Dak katik pula dari golongan jin, semuanya laki-laki dari kalangan rijal. Manusia yang laki-laki Itu kata Imam Hasan Al-Basri membantahnya tadi. Nah, jadi yang wong-wong disebut di pucuk tadi bukan nabi Bukan, kalau nabi kan nabiyah Kalau nabi itu lanang betina nabiyah. Jadi bukan nabiyah dan bukan nabi, bukan. Mereka hanya orang-orang salehah atau soleh yang disebut oleh Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati,
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini bahas mengenai kisahnya Sayyidah Maryam. Nah, Maryam dari 30 juz, dari 114 surat, di dalam dari 6.600 lebih ayat dalam Al-Qur'an, cuma ada kok namo perempuan, namo wanita, namo betino yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Siapa beliau? Namanya Maryam, Sayyidah Maryam. Artinya Sayyidah itu tuan untuk perempuan, untuk sebutan penghormatan untuk beliau. Kalau Nabi kan Sayyidina. Nah, kalau untuk perempuan-perempuan itu kita sebut dengan sebutan Sayyidah. Begitu juga dengan istri-istrinya Nabi Rasulullah. Sayyidah Maryam. Nah, satu-satunya tidak kata yang lain disebut oleh Al-Quran selain Sayyidah Maryam. Ngapo Al-Quran itu meninggikan derajatnya Maryam dan mengangkat derajat wanita satu-satunya, tidak kata derajat wanita yang lain disebut di Al-Quran kecuali Maryam, kisahnya dikisahkan. Karena uang Yahudi itu melontarkan fitnah yang paling tidak lemak didengar oleh kuping kita kepada seorang Maryam. Uji wong Yahudi, Maryam ini tukang zina, betina tak benar, sehingga dia melahirkan anak yang Yahudi. Nah, maka jatuh Yahudi kita kocil, kita usir wong ini wong tak benar ini. Al-Quran adalah kitab suci yang membersihkan nama baik hambanya yang soleh dan soleha. Jadi kalau hari ini wadolai banyak apa namanya itu wong kadang membersihkan nama baik, pemulihan karakter Yeah. Nah, maka Al-Quran sudah 14 abad yang lalu memulihkan nama baik dan pembersihan karakter wong itu sesuai dengan wong itu aslinya. Jadi dalam Quran ada isi gitu ya. Iya, ada tulisannya. Iya, jadi salah satunya Maryam ini, Cek. Nah, seluruh fitnah, terpaan dan apa namanya itu hinaan yang dilontarkan wong Yahudi itu seluruhnya tidak benar, dibantah oleh Al-Quranul Karim. Nah, bukan hanya Sayyidah Maryam sebetulnya yang nama baiknya dibersihkan oleh Al-Quran. Yang pertama ada namanya Nabi Daud. Ujung Yahudi Nabi Daud. Daud ini bukan raja, David katanya dia kan. David itu bukan raja, hanya seorang pemimpin, penguasa yang apa namanya itu? Doyan betino kata dia ngomong. Nah, itu kan fitnah yang sangat tak lemak didengar. Quran mengatakan Daud adalah seorang nabi dan rasul, seorang yang soleh dan dia bukan wong yang aneh-aneh. Nah, dibersihkan nama baiknya. Begitupun nama baiknya Sayyidah Maryam ini dibersihkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan Sayyidah Maryam adalah seorang wanita soleha yang suci lahir dan batinnya. Dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki mano baik, apalagi nak apa nama itu menzinai dia atau memperkosa dia. Dia seorang yang soleha, yang dekat dengan Allah. Dia keluarga yang baik, dari keluarga yang bagus, keluarga yang soleh dan soleha juga. Dan dia melahirkan seorang nabi dan rasul atas perintah Allah tanpa adanya hubungan intim, yaitu Nabi Allah Isa. Dan anak yang dilahirkannya juga anak seorang yang soleh, bahkan seorang nabi dan rasul juga. Nah, jadi Quran membersihkan nama baik itu. Tuduhan orang Yahudi yang aneh-aneh itu dibersihkan oleh Al-Quran. Sehingga kita wajib meyakini dan mengimani Al-Quran. Termasuk salah satunya wajib meyakini dan mengimani Sayyidah Maryam adalah seorang wanita yang soleha, tidak pernah berzina. Dia melahirkan anak itu karena memang atas izin Allah, apa namanya itu Nabi Isa itu, dan anaknya juga anak yang soleh, seorang nabi dan rasul. Nah, baik, kita akan inikan dulu pribadinya beliau. Jadi Sayyidah Maryam ini, jadi dalam tradisi itu, tradisi agama Samawi ya, tradisi agama Abrahamik itu ada 3 tradisi. Pertama tradisi Yahudi. Yahudi itu hanya mengakui kenabian dari Nabi Adam sampai ke Nabi Yunus. Lalu yang kedua tradisi Nasrani. Tradisi Nasrani itu mengakui dari Nabi Adam sampai ke Nabi Yunus ditambah dengan Zakaria, Yahya, dan Isa. Lalu yang ketiga tradisi kita, tradisi Islam. Tradisi kita Islam merangkum dan menguniversalkan seluruh Nabi dan Rasul, meyakini, mengimani seluruhnya adalah wong yang soleh dan soleha, mulai dari Nabi Adam, dilanjutkan zamannya Nabi Isa, dan berakhir di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengimani seluruhnya secara kompleks, secara komplit, secara universal, menyeluruh, global atau mujmal. Nah,
Jadi kalau Yahudi mengimani dari Nabi Adam sampai ke Nabi Yunus tanpa Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Kalau Nasrani mengimani dari Adam ditambah sampai ke Yunus ditambah Zakaria, Yahya, Isa tanpa mengimani Muhammad. Nah, kita Nabi Muhammad mengimani seluruhnya. Yeah. Nah, itulah kekompletan dan rahmatan lil alaminnya Al-Quran, ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau itu sangat menjunjung tinggi Nabi dan Rasul dan tokoh-tokoh yang memang bertauhid, mengajak kepada Allah yang sebelum beliau. Nah, Sayyidah Maryam di dalam tradisi Islam dikenal dengan sebutan Maryam. Di dalam tradisi Nasrani dikenal dengan sebutan Santa Maria. Maryam ini anak atau binti dari Imran. Jadi surat Maryam ada nama anaknya, nama gadis ini tadi. Nama bapaknya itu Imran. Ada suratnya namanya Ali Imran, keluarga Imran. Jadi memang terlahir dari keluarga yang baik-baik. Karena nama ayahnya disebut di dalam jadi nama surat, nama dia juga jadi nama surat. Dalam tradisi Nasrani, Imran ini disebut dengan sebutan Santo Yoakim. Imran itu punya istri atau punya bini. Imran itu punya istri atau punya bini, namanya Hannah, emaknya Maryam. Hannah ini dalam tradisi Nasrani dikenal dengan sebutan Santa Ane. Yeah. Nah, seringnya kadang nama-nama itu terdengar disebut oleh atau diceritakan oleh saudara-saudara kita, dulur kita, kawan-kawan kita yang dari Nasrani. Nah, jadi Sayyidah Hannah dengan Sayyidina Imran menikah, punya anak namanya Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam terlahir dari ibu dan ayah yang soleh dan soleha, dan itu diceritakan oleh Al-Quran. Nah, lalu Sayyidah Maryam ini waktu beliau lagi kecil itu sudah dititipkan. Dititipkan itu maksud itu disekolahkan atau di pesantren lah cek bahasa hari ini. Nah, beliau itu dititipkan untuk dididik, untuk ditarbiyah kepada yang namanya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Dalam tradisi Nasrani dikenal dengan sebutan Imam Zakaria. Nabi Zakaria itu punya istri, ialah namanya Aisyah dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Nasrani dikenal dengan sebutan Elizabeth, bininya Zakaria ini. Nabi Zakaria sama Elizabeth ini, sama Aisyah ini, beliau ini berdua ini lah menikah lama, tapi belum dikaruniai keturunan atau belum dikaruniai anak. Sehingga beliau selalu berdoa minta supaya dapat seorang anak yang soleh, bahkan menjadi Nabi dan Rasul juga. Nah, Allah Ta'ala mengabulkan itu ketika beliau berdua sudah di usia yang tua atau usia yang sepuh lah ya. Nah, Nabi Zakaria dengan Aisyah ini, Elizabeth ini tadi, menikah, kaget dikaruniai oleh Allah anak, seorang anak yang soleh, yang juga kaget jadi Nabi dan Rasul. Tapi di usia beliau waktu itu sudah tua-tua galau. Inilah kehendak izin Allah, jemaah yang muliakan Allah. Allah mampu memberikan keturunan kepada laki-laki dan wanita, suami istri, walaupun secara medis itu sudah menopause kalau bahasa ininya itu. Artinya sudah tidak ada lagi kesuburan pada wanita. Tapi beliau punya anak di usia yang kalau dalam riwayat dikatakan 60 tahunan. Ini tadi siapa? Aisyah sama Nabi Zakaria dua bini tadi. Yeah. Ialah dinjuk nama Yahya. Nah, di masa beliau bermunajat berdoa kepada Allah minta ada keturunan itu tadi, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menerima, mengasuh dan mendidik Maryam yang anaknya Imran dan Hannah tadi, untuk dididik, diasuh, dikasih pendidikan, dikasih ilmu, dikasih pelajaran dan lain sebagainya. Nah, inilah jadi sebenarnya secara tidak langsung adalah inilah jadi dalil wong kita galak ngomong, oh bela ajak budak bela ke rumah, siapa tahu ajak jadi pancingan gitu. Nah, ini dalilnya itu sebetulnya. Iya. Sebetulnya ada ini. Jadi entah yo entah tidak deh. Iya, memang bisa jadi. Tapi ini memang ada pelajaran tersirat adalah. Iya. Nah, jadi wong kita sebetulnya niru yang dilakukan oleh Maryam dengan Nabi Zakaria kan. Dan itu diceritakan oleh Al-Qur'an. Nah, jadi di masa kekosongan waktu Nabi Zakaria belum punya anak, beliau kan punya anak sudah punya anak Nabi Yahya kan. Nah, di waktu kekosongan ini
Nabi Zakaria inilah mengasuh Sayyidah Maryam atas perintah Allah. Dan wong tuanya Maryam menitipkan itu atas perintah Allah juga kepada Nabi Zakaria. Jadi Maryam itu begitu masih kecil, itu sudah dititipkan untuk dididik kepada Nabi Zakaria. Nah, setelahnya lagi Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya, juga punya jadi nabi dan rasul yang dalam tradisi Nasrani dikenal dengan sebutan Yohanes Sang Pembaptis. Nah, itu ya. Jadi Nabi Yahya. Nah, Sayyidah Maryam dititipkan dengan Nabi Zakaria itu di wilayah negara Palestina, yang sekarang wilayah negara Palestina, di Masjidil Aqsa. Nah, jadi zaman itu yang bisa masuk ke masjid dan bisa belajar, diajari oleh guru, dididik oleh wong di masjid itu cuman wong lanang waktu itu. Nah, Al-Quran menceritakan bahwasannya emansipasi wanita itu sudah ada sebelum diceritakan oleh Al-Quran dan disyariatkan dalam Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Di zamannya Nabi Zakaria dengan zamannya Sayyidina Imran tadi, bahwasanya Al-Quran itu sudah menjunjung tinggi hak-hak wanita dan merupakan kitab emansipasi wanita. Nah, ngapo? Karena Allah memerintahkan wong tua Maryam, Imran dengan Hanna tadi, untuk menitipkan Maryam yang pada notabene perempuan, gadis ini, kepada Sayyidina Nabi Zakaria dan istrinya Isya tadi untuk dididik di Masjidil Aqsa. Nah, dan perempuan pada waktu itu sudah bisa masuk ke Masjidil Aqsa dan belajar di Masjidil Aqsa. Nah, jadi pelajaran kedua yang kita dapatkan dari kisah ini bahwasanya Sayyidah Maryam ini adalah tokoh emansipasi wanita pertama yang diceritakan di dalam Al-Quran atau dalam Islam. Nah, lalu beliau kisahkan itu dididik yang mendidiknya ini nabi dan rasul, bukan basing-basing wong, dan juga beliau dari keluarga yang soleh walaupun bukan nabi dan rasul, tapi namanya disebut bahkan jadi nama surat dalam Al-Quran, Imran. Nah, Nabi Zakaria mengajari Sayyidah Maryam belajar kepada Nabi Zakaria, dan itu dikasih pendidikan peradaban yang baik sehingga beliau menjadi wanita yang soleha, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keunikan dari Maryam ini sudah terjengok lah terselik pada masa itu, bahwasanya Maryam ini bukan hanya wanita biasa, bukan hanya santri atau murid biasa. Jadi Sayyidah Maryam ini kan masjid itu ada mihrab ya. Mihrab itu pengimaman, tempat imam dengan tempat khotib itu kan. Nah, Sayyidah Maryam itu banyak berzikir, mendekatkan diri sambil sholat itu di mihrab, walaupun kita tidak tahu sholatnya pada masa itu cak mano kan prosesnya kan, tentu berbeda dengan sholat hari ini. Beliau berzikir, mendekatkan diri kepada Allah sambil sholat di mihrab itu. Nah, di dalam mihrab itu Sayyidah Maryam kan dari keluarga yang ini, yang menengah ke bawah lah secara ekonomi, secara finansial kan. Nah, di mihrab itu beliau itu walaupun tidak katik kiriman dari wong tua, walaupun Nabi Zakaria juga mendidik apa adanya tanpa bisa memasok kebutuhan fisik secara lengkap, maksudnya untuk makan minum segala macam. Tapi serupanya sambil berzikir Sayyidah Maryam di mihrabnya itu banyak makanan-makanan yang turun. Dan uniknya makanan-makanan itu, buah-buahan itu bukan buahan di musim itu, kan buahnya di musim je, bukan di musim itu. Makanan juga bukan makanan orang daerah situ je. Nah, kira-kira ini kok misalnya bukan musim duren, bukan musim duku, bukan musim rambutan, di ruangan itu ada duku, ada duren, ada rambutan. Kira-kira Tidak tahu sampai naruhnya. Tidak tahu sampai naruhnya dan tidak tahu datang di mana kan, karena memang bukan musimnya. Nah, yang kedua, ada makanan-makanan yang bukan makanan wong daerah situ, itu makanan orang jauh. Misal contoh, kayak kita cak di kita saat ini ya. Misal lah, kita kan jauh dari, kalau sekarang lah banyak sudah ya namanya itu. Jogja lah, gudeg gitu. Nah, iya misalnya misal kita jauh dari Jogja kan, dan pada waktu itu kan tidak kati akses kan, bukan sekarang kan, perjalanannya butuh waktu berhari-hari kan. Nah, tiba-tiba di situ ada gudeg, ada wingko babat, misalnya ada soto Lamongan. Sedangkan di Palembang ini kan makanan khas ini pempek, pindang, malbi, dengan itu laksan, celimpungan segala macam Nah, tiba-tiba ada kira-kira model itu. Bingung Nabi Zakaria pun karena ini nabi, maka beliau berhusnuzon bahwasanya Sayyidah Maryam ini memang wanita yang soleha. Dan ternyata pas ditanya, jika kata Nabi Zakaria, wahai muridku, di mana kau dapat makanan dengan buah ini? Dia ngomong, ini katanya dinjuk Allah langsung dari langit,
hidangan ini dari langit, dari surga, yang bawanya malaikat. Nah, inilah jadi apa namanya itu pendapat sebagian minoritas, sebagian kecil pendapat ulama mengatakan Sayyidah Maryam itu seorang nabiah, nabi betino yang dia itu apa namanya itu karena dia bertemu malaikat. Nah, dia berinteraksi dengan malaikat ketika apa namanya itu beliau diberikan hidangan dari langit itu. Panjang sebenarnya kisah banyak ceritanya. Panjang tentang kisah Sayyidah Maryam. Seorang sosok nabi ini ada kebaikan-kebaikan dalam dirinya tadi kan. Iya. Kalau mungkin dibentukkan karakternya, terus kehidupannya gitu. Mungkin itu mungkin menjadi bisa dikatakan psikologi tadi yang bertemu dengan malaikat tadi. Iya. Nah, jadi terlepas dari perdebatan ulama apakah dia nabi atau nabiah atau bukan, walaupun dominan mengatakan bukan, dia hanya wanita soleha, tapi kesolehaannya Sayyidah Maryam ini bukan hanya disaksikan secara biasa, tapi yang sangat luar biasa. Karena beliau ada kelebihan keajaiban yang lonjok, yaitu tadi turunnya hidangan dari langit, makan dari langit, yang bukan pada musimnya dan bukan pada tempatnya, dan dibawa oleh malaikat dan dia berinteraksi dengan malaikat. Nah, artinya jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya di sini khususnya kaum Kartini, kaum mak-mak militan, kaum perempuan, kaum gadis, kaum putri-putri khususnya seluruh golongan wong betino dimanapun berada yang menyaksikan ini, bahwasanya seorang perempuan tidak menutup kemungkinan menjadi wong yang soleh, bahkan sama seperti laki-laki sama seperti lanang. Nah, jadi pelajaran besar dari kisah Sayyidah Maryam binti Imran ini, satu-satunya beliau ini wanita yang diceritakan dan jadi nama surat dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran adalah kitab suci yang menjunjung tinggi gender, kesamaan gender, kesetaraan gender, dan kitab suci yang menjunjung tinggi hak-hak kesetaraan dalam emansipasi wanita. Nah, maka pelajaran besar kita pada petang hari ini sebagai closing statement, bahwasanya dari kisah Maryam ini kita dapat mengambil pelajaran penting, bahwasanya bagi kaum perempuan untuk tidak minder, terus berkarya baik dalam hal ukhrawi maupun dalam hal duniawi, dan bagi kita yang laki-laki juga, bagi kita yang lanang yang punya anak betina atau punya istri atau punya kawan atau punya kenalan siapapun itu yang gendernya perempuan, kita juga jangan menyuk dalam artian tuh ngecik aja yang Palembang, jangan meremehkan daripada perempuan ini, karena perempuan ini adalah sosok yang dia selain sebagai pendamping laki-laki, dia juga bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah, hamba terbaik, yang soleha, yang bisa sama, bahkan mungkin bisa lebih secara keilmuan, secara amal daripada laki-laki. Jadi artinya dalam hal ilmu dan amal, laki-laki dan perempuan tak katik beda, dia sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup lagi, kalau tadi kita bicara soal Maryam, maka di dalam Islam pun kita tahu bahwasanya juga ada ulama besar yang asalnya dari Palembang, bagi yang karena kita di Palembang, yang juga tak main-main menjadi ulama besar, namanya Syekhah Hadratus Syekhah Fatimah binti Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Palembani, ulama besar Palembang yang terkenal itu, beliau itu punya anak, dominannya perempuan yang tercatat, cuma si kok yang tercatat laki-laki, namanya Abdurrahman. Nah, yang perempuan ini 3 yang tercatat itu Abdurrahman, Ruqyah dengan Fatimah. Nah, Fatimah ini yang tercatat dalam dunia Islam seorang Hadratus Syekhah. Hadratus Syekhah itu ulama besar yang hafal hadis 6 kutubus sita, hafal 6 kitab induk hadis. Nah, beliau ini digelar Hadratus Syekhah dan namanya sebagai sanad dalam hadis masih tercatat dalam kitabnya Syekh Al-Padani hari ini sebagai satu-satunya sanad ulama perempuan yang ahli hadis pada masa itu. Nah, jadi kan sanad hadis itu kebanyakan laki-laki. Nah, yang perempuan itu cuma ada 2. Yang sikok dari Timur Tengah, dari Arab, sikok dari Palembang, ya Hadratus Syekh Fatimah tadi. Nah, jadi ini jadi pelajaran bagi kita bahwasanya perempuan jangan diremehkan dan perempuan harus senantiasa semangat dalam hal apapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin sedikit hikmah singkat yang dapat kami sampaikan sebagai narasumber.
kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun kalau ada khilaf dan salah. Kepada para pendengar sekalian kami mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun perbuatan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah mendengar dan sudah bertanya pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah memberikan kajian dan juga wawasan bagi pendengar di mana berada. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke Pro 1 guna mengikuti menanti berduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya dari Masjid Agung Palembang. Untuk wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya yang menandakan tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Baik para pendengar, pemirsa YMA TV dan juga jamaah Masjid Agung Palembang, segera kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan Profesor Dr. Ki Haji Al Aflatun Mukhtar MA dengan tema